Kalau dari SB Jombang sih kedepannya mungkin insya Allah mungkin rencananya sih akhir tahun ini buat mural gitu. Kalau nggak akhir tahun ya 2021 awal gitu buat mural serang balik di Jombang gitu. Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyali. Wani. Jumpa lagi dalam channel YouTube Bonek Serambale. Kali ini saya akan mewawancarai perwakilan dari Jombang. Perkenalkan nama Anda. Perkenalkan nama saya Yahya. Perkenalkan nama saya Guntur. Anda di sini sebagai apa? Kalau saya sebagai penanggung jawab dari serang balik SB Jombang. Sana? Saya sebagai wakil penanggung jawab SB Jombang. Asal usul berdirinya Bonek Serambale daerah Jombang itu kayak apa, Mas? Kalau dari saya pribadi, kalau awal-awal dulu saya lihat teman-teman serang balik dulu awal-awal itu ketemu di Jembatan Cangar, ketemu dengan SB Sidoarjo sama Mas Anggi. Jadi dari Mas Guntur sendiri langsung japri saya. Mas Guntur sendiri katanya juga ikut serang balik, dan saya pribadi juga minat juga dan ingin nambah seduluran juga. Dari Mas Guntur sendiri terus mengatakan mau ingin mendirikan SB Jombang, dan saya sendiri juga bilang kalau mau mendirikan SB Jombang ya nggak apa-apa, soalnya kan kalau bisa kan lebih banyak di daerah mana-mana juga lebih baik juga gitu loh. Jadi dari saya sendiri juga membantu Mas Guntur, juga awalnya niatnya saya itu wakilnya untuk membantu, tapi berhubungan Mas Guntur juga agak terlalu sibuk juga, jadi saya yang jadi penanggung jawab seperti itu juga. Nah, Mas, untuk perekrutan anggota daerah Jombang itu perekrutan teman sendiri atau di luar? Kalau dari perengkutan awal-awal sih dari teman sendiri juga, dari teman-teman sendiri ya. Dari teman ke teman, saling mengetahui. Ya. Jadi anak luar itu yang mau masuk gimana? Mungkin ada Kalau ke daerah Jombang? Kalau dari saya, kalau anak luar ada juga anak luar. Tapi kalau anak luar pertama-tama juga nggak langsung saya ikutkan masukan dari SB Jombang, soalnya soalnya tiap orang kan beda-beda. Ada yang ikut komunitas niatnya ngawur gitu loh. Jadi dari saya pribadi saya ajak ngopi dulu, saya omong-omongan dulu biar anaknya ini seperti apa, seperti itu. Dari Mas Guntur sendiri juga ada juga. Kalau saya sih dari teman ya. Kalau teman kenal kan pasti kan biasanya tahu kebiasaannya. Jadi ya positif aja kalau dia ingin gabung temenan orang teman. Nah, Mas, untuk apa ya, kayak persyaratan masuk di daerah sama itu kayak apa persyaratannya kalau mau masuk? Kalau persyaratan intinya sih ya bisa membagi waktu, bisa sama-sama loyal juga ke komunitas ini, komunitas itu, sama-sama bisa membagi waktu seperti itu aja. Dan untuk seduluran dan kumpul juga rangket. Jadi kalau untuk kayak kumpul bareng susah, nah itu lebih baik langsung kick aja keluar gitu aja. Soalnya kan kita dari SB Jombang juga kan juga ngerti kalau dijak kumpul susah, apa yang dibutuhkan kalau dijak kumpul susah gitu loh. Nah, Mas, itu kan kayak misal persyaratan itu kan yang terpenting kan orangnya bertanggung jawab, Mas, dapat dipercaya, Mas. Nah, Mas, untuk acara kopi-kopi daerah Jombang itu diadakan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Kopi-kopi 1 bulan sekali. kopi ya benar, 1 bulan sekali. Karena kan jaraknya kan Jombang kan kabupaten, jaraknya kan jauh-jauh, ada yang di Kecamatan Kesamben, ada yang di Kecamatan Tembelang. Saya ke Tembelang saja itu hampir udah 5 menit rumah saya ke Tembelang itu. 20 km. 20 km. Ya. Jauh-jauh jaraknya, jadinya ya agak susah. Makanya 1 bulan sekali itu. 1 bulan sekali itu. Mas, kayak misal ke
ke pusat kayak kopdar itu berangkat dari Jombang itu berapa jam ke Surabaya? Kurang lebih sih 1,5 jam sih, bisa 2 jam ya, 1,5 jam itu gantung areknya itu ya, macetnya juga. Iya. Itu maksudnya ngabarinnya ngumpulnya dulu itu lewat apa mas? Ngumpulnya anggota sebelum berangkat ke Surabaya. Saling japri, ayo ngelompok nanti gitu. Jadi sekiranya itu dari Jombang Surabaya itu 2 jaman mungkin mas ya? 2 jaman. Kurang lebih 2 jaman. Nah mas, itu masnya kesibukannya sehari-hari atau apa masnya? Kalau dari saya pribadi kesibukannya juga ya kerja, ya keliling-keliling juga. Soalnya kerjanya kan saya kan kontrakan HP gitu loh. Ya. Kontrakan HP juga online, kontrakan HP-nya online aku. Jadi nggak menetap. Jadi ya yang ngelewung ya kerja gitu loh. Jadi kalau ke Surabaya misalnya, ke Surabaya ke teman-teman SB juga, misal ke SB Barat, ya ke SB Barat, ya sowan, ya kerja juga gitu loh. Jadi ya kerja sama-sama nambah seduluran juga, mampir-mampir juga gitu. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Mas ya? Kalau saya sih jual kaos online ya dan sablonan sih. Itu juga ya kadang ya code antar barang gitu kalau ada pesanan ya gitu. Jadi masnya nerima pesanan kayak misal sablon baju. Iya, sablon baju. Mas kan masnya sering ke daerah Surabaya gitu mas ya. Kayak misal itu masnya dagang sendiri atau gimana? Dagang sendiri, ya. Dagang sendiri. Kalau masnya usaha itu, sendiri juga. Jadi masnya itu satu hari itu ada di berapa tempat mas? Kalau satu hari sih dikatakan berapa tempat ya ngelewung di mana-mana gitu loh. Misal sekarang di Kenjeran, habis di Kenjeran dapat HP lagi, langsung di Sidoarjo ya langsung ke Sidoarjo gitu. Habis Sidoarjo ke Mojokerto ya ke Mojokerto. Kalau Mojokerto langsung ke Surabaya ya udah langsung ke Surabaya gitu. Jadi sehari-hari ya di jalan ya ngelewung gitu loh. Berarti masnya tidak pernah pulang gitu mas ke rumah? Kalau pulang sih ya pernah, ya pulang juga. Jadi kalau saya pribadi membagi waktu juga. Ya kalau saya pribadi membagi waktunya seperti ini, soalnya kerja yo nambah seduluran. Jadi nambah seduluran ini saya anggap juga kerja gitu loh. Jadi kerja itu minimal 3 hari 4 hari di Surabaya. Jadi habis di Surabaya langsung pulang ke Jombang untuk menjual-jual itu HP. Soalnya saya kan online gitu. Mas, berarti masnya itu ke Surabaya itu kayak misal HP itu berapa target mas mungkin ke tempat? Mungkin dalam satu hari minimal 6 tempat, 7 tempat masnya itu ada di lokasi itu. Bisa lebih juga. Satu hari bisa 6 tempat, bisa lebih juga, tergantung, nggak mesti juga gitu loh. Jadi masnya sekiranya kan nyampe lokasi A, masnya langsung ke B gitu, tanpa istirahat dulu. Gitu. Gak apa-apa mas? Kalau saya pribadi ya wis kehidupannya seperti ini gitu loh, ngelewong gitu. Gak capek gitu, mungkin kan soalnya. Kalau dikatakan capek, ya capek. Tapi untuk kita sendiri kalau ngandalno capek terus ya makan ikut siapa gitu loh. Rezeki kalau ada rezeki ya diambil gitu. Kayak malas-malasan ya wis. Hidup ya wis gini-gini aja, nggak bakal maju gitu loh. Jadi pintar-pintar bersyukur mas. Ya. Masnya itu sablon apa kayak milik pribadi atau bantu orang lain? Bantu orang lain. Saya cuma perantara ya. Bantu orang lain mas ya? Iya bantu. Jadi masnya itu sistem ordernya itu kayak apa mas? Maksudnya order di media sosial kayak IG atau apa gitu? Di Instagram, follow Instagram Belakaran Cloud. Nah mas, itu kan misal kayak ada yang pesan ke sama itu gimana mas prosesnya? Proses pemesanan dari atribut? Biasanya kan di Instagram kan ada WA saya. Ya. Biasanya klik itu langsung menuju WA saya, biasanya langsung chat ke WA. Yang dipertanyakan dalam proses sablon itu apa aja mas? Biasanya sih sablonnya kan banyak jenisnya. Minta sablon apa? Ada plastisol glossy, plastisol Dove, glow in the dark. Ya tergantung yang memesan itu. Jadi misal mas ya kan kadang ada orang yang pesan mas saya mau buat satu, itu boleh nggak mas? Kalau saya sih nggak nerima kalau sekarang. Kalau satuan nggak nerima, agak rumit sih. Iya, satuan itu ya. Mungkin maksimal minimal satu lusin 12 mungkin mas ya.
Mas, itu kan setiap sablon kan beda-beda. Iya. Itu ada harganya masing-masing nggak Mas? Ya, Ada Mas. Ada. Mas, ini kedepannya itu mungkin ada acara daerah Jombang mungkin kedepannya kayak misal mural apa gitu kayak. Kalau dari SB Jombang sih kedepannya mungkin insya Allah mungkin rencananya sih akhir tahun ini buat mural gitu. Kalau enggak akhir tahun ya 2021 awal gitu buat mural serang balik di Jombang gitu. Jombang. Ya. Lokasinya mungkin Mas udah ada. Kalau lokasinya sih ada 2 pilihan di Jombang itu. Ada di Jombang Utara yang di pinggiran Brantas, yang kedua di Jombang Utara juga. Tapi Jombang Utaranya ini dekat sama Jombang kotanya, dekat. Jadi ada dua lokasi, ada 2 pilihan gitu. Ada 2 pilihan. Jadi kesibukannya daerah Jombang mungkin kayak mural gitu Mas ya. Ada lagi Mas ya mau rencanakan ke depannya? Kalau pribadi sih enggak ya, enggak terlalu memikirkan acara lagi, soalnya kan ya soalnya SB Jombang kan masih sedikit, enggak terlalu banyak gitu. Jadi ya memahami yang lain juga, enggak terlalu kayak ngupui kayak acara meneh iki rek gawe ayo gawe iki ya gitu. Soalnya kan takutnya yang lain kan yo punya kesibukan, ada yang kerja, ada yang sekolah gitu. Mas, ini kan seperti kayak kesibukan sehari-hari kan kita tidak bisa menarik orang Mas ya. Kayak misal punya kesibukan sendiri-sendiri mungkin Mas mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke anggota SB lainnya mungkin ke depannya. Gak apa-apa. Semoga ke depannya semakin guyup rukun bersama anggota satu sama lain. Tidak ada hal-hal yang caci membagi. Kalau ada yang salah ya saling mengingatkan. Begitu aja. Masnya mungkin ada pesan juga. Kalau saya pribadi semoga serang balik lebih kompak, lebih rengket juga sedulurannya. Ya kalau ada masalah juga, ya kalau bisa diselesaikan dengan yang dingin. Ya seperti itu sih kalau saya pribadi. Terima kasih Mbak untuk wawancara ini. Semoga kedepannya mungkin bisa wawancara lagi, mungkin mengundang Masnya. Semoga Masnya tetap sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton channel YouTube Serang Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam senyali. Wani.